Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Jika sudah siap, mari kita mulai belajar hari ini ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar makanan 4 sehat 5 sempurna. Apakah kamu sudah memakan makanan dengan gizi yang seimbang seperti pada gambar? Wah, kalau sudah, bagus sekali dan teruskan kebiasaanmu memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jika belum memulai memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, maka ayo kita mulai memakan makanan 4 sehat 5 sempurna agar tubuh mendapat gizi yang seimbang. Makanan sehat dan bergizi dapat menjaga organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Perhatikan, kita akan membahas tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, dalam iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalau iklannya tentang makanan dengan gizi seimbang, maka kalimatnya tentang makanan dengan gizi seimbang dan juga isi iklannya gambarnya tentang makanan yang bergizi seimbang. Jadi, saling berhubungan ya antara tulisan pada iklan, kalimat pada iklan, dengan gambar pada iklannya. Nah, media penyampaian iklan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya antara lain surat kabar, koran, dan majalah. Untuk media elektronik itu contohnya antara lain radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Apa yang dimaksud dengan kata kunci itu? Kata kunci pada sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Jadi, ketika membuat kalimat iklan, itu mempunyai kata kunci yang menjadi inti dari iklan. Nah, itu disebut dengan kata kunci. Nah, selanjutnya perhatikan contoh iklan berikut. Pada iklan tersebut dituliskan yaitu hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, kata kunci dari iklan di samping itu adalah hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, tujuan dari iklan di samping itu apa? Nah, tujuannya yaitu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, yaitu memakan makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, lihat di hadapan kalian, ada gambar sapi. Tahukah kamu bahwa sapi untuk menghasilkan susu yang baik harus makan makanan yang sehat? Kamu tahu tidak apakah makanan sapi? Iya, makanan sapi adalah rumput. Jadi, rumput yang dimakan harus baik dan sehat. Selanjutnya,
Apakah kalian mengetahui bagaimana sapi mencerna makanannya? Kita akan membahas bagaimana sapi mencerna makanannya. Nah, kita akan membahas tentang hewan ruminansia. Apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan istilah hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kemudian, apa saja hewan ruminansia itu? Ada sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang, termasuk hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia ini memiliki cara makan yang berbeda dengan hewan mamalia lain karena mempunyai 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Kalau mamalia lain hanya mempunyai 1 bagian lambung. Selanjutnya, ini adalah gambar sapi dengan organ pencernaannya. Perhatikan gambar pencernaan sapi berikut. Nah, di sini sapi memulai memakan makanannya lewat mulut ya. Di dalam mulut sapi itu terdapat gigi, lidah, dan saliva. Kemudian selanjutnya yaitu menuju ke esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Setelah itu, lanjut ke rumen. Nah, di rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dari rumen, kemudian lanjut ke abomasum. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu kita menuju ke usus. Nah, usus sapi mencapai 40 meter pada sapi dewasa. Nah, di dalam usus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya, setelah usus, kemudian kembali lagi ke mulut untuk melakukan memamah biak. Nah, setelah itu lanjut ke omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu menuju ke retikulum. Nah, di retikulum makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Setelah di retikulum, selanjutnya yaitu terakhir di anus, yaitu tempat keluarnya feses. Nah, ini merupakan alur pencernaan pada hewan ruminansia. Dimulai dari mulut, kemudian ke esofagus, lanjut ke rumen atau perut besar, kemudian ke abomasum atau perut masam, selanjutnya ke usus, kemudian ke mulut lagi untuk memamah biak, setelah itu menuju ke omasum atau perut kitab, lanjut ke retikulum atau bisa disebut dengan perut jala, kemudian terakhir yaitu ke anus. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.